warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlapaskan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Endang Wahyuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kata-kata mukaddimah tidak akan saya perpanjang lagi. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah Muslim yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Islam telah mengajarkan kepada kita tentang mengesahkan Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain adalah suatu dosa yang besar. Allah adalah Ahad, tidak berbilang, dan Allah tidak bisa dipisah-pisahkan ke dalam banyak pribadi karena akan bertentangan dengan sifatnya, yaitu wahdaniyah. Allah tidak beranak, tidak beristri, dan tidak pula diperanakkan. Begitu juga tidak ada yang menyamainya dengan segala apapun. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4 yang artinya, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia, dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapapun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4. Allah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik yang gaib seperti malaikat, jin, setan, dan roh, ataupun yang zahir seperti kayu, batu, kuburan, dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam janganlah keliru dalam menyembah. Jangan menyembah kayu, batu, ataupun gunung, atau apa saja selain Allah, karena tiada yang pantas disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang pantas dimintai pertolongan kecuali kepadanya. Hanya kepadanya kita mengabdikan diri, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5, dan hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Saudara seiman dan seperjuangan, Islam seseorang tidak hanya dilihat dari aktivitas luar saja, seperti pandai bahasa Arab, memakai pakaian bagus, sarung bagus, dan peci bagus, atau busana muslim serba luks. Tetapi Islam sejati adalah orang yang memproklamirkan diri dengan prinsip tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lalu ia beristiqomah dan memegang teguh prinsip keimanannya itu. Muslim yang baik adalah Muslim yang selalu mentaati aturan Islam. Contohnya mengamalkan 5 pilar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Di samping itu, Muslim yang baik adalah Muslim yang berkata dan berperilaku yang benar, kapanpun, dimanapun ia berada. Tidak hanya terbatas di tempat suci saja, seperti masjid dan musola. Orang Islam yang baik akan merasa bahagia melihat orang lain mendapat nikmat, dan akan merasa sedih melihat orang lain dalam kesulitan.
dan terdorong hatinya untuk membantu orang tersebut. Saudara sekalian yang berbahagia, haruslah dipahami bahwa Islam bukanlah agama kepercayaan yang diwarnai oleh asketisme, yaitu mengerjakan sesuatu yang hanya demi akhirat saja. Islam bukan sekedar hanya diam di masjid, tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi Islam mencakup ke seluruh aspek kehidupan. Apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan duniawi dan demi mengharapkan ridha Allah, itu adalah termasuk kategori ibadah. Islam menganjurkan kehidupan yang produktif, aktif dalam kegiatan sosial yang kreatif, dan tidak hanya mengasingkan diri dari komunitas masyarakat yang berhubungan dengan Allah semata. Konsep Islam selalu seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu kenikmatan duniawi. Berbuat baiklah kamu terhadap orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut dikuatkan oleh sabda Rasulullah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Maka dari itu, bukanlah muslim yang baik jika hanya berdiam diri dan bersemedi di dalam masjid saja. Sebaliknya, bukan pula muslim yang benar jika hanya di dunia ini memburu kekayaan saja, tanpa menghiraukan kewajibannya sebagai orang Islam untuk kebahagiaannya di akhirat kelak. Wahai generasi muda, Allah telah memilihkan kepadamu agama yang lurus. Maka dari itu, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak memegang akidah Islam. Sampai di sini dulu isi pidato saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.